Baik, kawan semua, sampai jumpa lagi di Filosofi Saham. Kali ini kita akan mereview 3 saham Big Cap. Yang pertama adalah Cepin, yang kedua ERA, dan yang ketiga adalah JSMR. Pertama, terlebih dahulu, seperti biasa untuk mengetahui kondisi saham, kita harus pergi kepada KSE. Ini data KSE untuk melihat script plus-nya. Nah, ini kita lihat pada Cepin ya, Carun Pokpahan Indonesia Tbk. Cepin, kalau kita lihat ini listing 2010 ya. Kita lihat itu, ini yang penting buat kita, 8 September 2023. Kita lihat harga script plusnya 40,12%, script plusnya, atau 6,5 miliar lembar. Nah, kalau kita lihat harga lokal, persentasenya lokal memiliki 5,98% dan asing memiliki 34,14%. Ini artinya apa? Artinya kendali market maker dikendalikan oleh asing, karena kepemilikan asing itu besar. Foreign percentage-nya 34%. Nah, apakah harga ini bergerak? Tentu bergantung pada kuasa market asing dalam melakukan partisipasi pada saham. Itu Cepin. Nah, kita coba lebih detail, kita gunakan idnfinancial.com. Ini kita lihat market activity-nya. Cepin ya, harganya di sekitar 5 ribuan ya, 6 ribuan saja ya. Tidak, pergerakannya tidak terlalu signifikan. Dan pada penutupan pasar 8 September 2023, kita lihat harganya turun 2% di 4.910. Nah, kalau kita lihat ini selama datanya mulai dari bulan Juli sampai dengan September, itu kita lihat asing mulai pada Agustus ya, tanggal 7 melakukan distribusi. Ini data per minggu, dan terbanyak menjual 7,4 juta ya, lot ya. Ini kita lihat di bulan tanggal 28 Agustus. Nah, artinya apa? Bahwa saham Cepin ini pada fase distribusi. Nah, kita bisa lihat juga saham yang selanjutnya adalah ERA. Kita lihat ERA, ini saham ERA Jaya Swasembada. Kita lihat script plusnya itu 61,16% atau 9,7 miliar lembar lah. Nah, 40 lokal hanya 40,99%. Wah, tinggi ini. Asing hanya 20,13%. Artinya apa? Bahwa kendali market maker pada investor lokal, karena memiliki 40,9%, tapi asing cukup signifikan 20,17%. Tapi kita bisa lihat nanti pada partisipasi asing ya, di akhir. Nanti kita coba ulas. Sekarang kita lihat dulu di IDN Finansial, kita ketik ERA. Nah, ini untuk mengetahui data ERA. Ini kita lihat ERA. Nah, ini market activity-nya sama juga ya. Tidak terlalu ada yang signifikan di saham ERA. Kita lihat itu harganya memang dia sekitar 400 sampai 600 saja ya. Beberapa tahun ini. Kalau kita lihat ERA pada 8 September 2023, harganya turun 1% di 474. Kalau kaum fundamentalis melihat PER rasionya 16 kali, ini penting. Tapi bagi kita tidak melihat itu, kita melihat adalah transaksi dari market maker. Nah, nanti kita akan lihat melalui broker summary. Sekarang kita lihat kondisi sahamnya dulu. Nah, kita lihat itu chartnya dalam mingguan. Ini dalam hari, ini dalam mingguan. Nah, sekarang mulai ada akumulasi asing dimulai
pada Agustus September ya, asing masuk 16,277. Nah, saham seperti ini menarik untuk kita masuk di dalamnya. Nah, kalau kita lihat, nah ini saham IPO-nya ya, 2011 ya, Desember, harga IPO-nya itu adalah 1.000. Sekarang sudah di bawah harga IPO, dan dividen terakhir tanggal 2022. Ini manajemennya. Nah, kita lihat shareholdernya. Yang ingin kita lihat adalah, kita lihat itu public, each below ini di bawah 5%. Nah, kita ada di sini kalau kita beli itu 44,19%. Sudah cukup tinggi pada saham ini, pada era. Nah, terakhir kita cek adalah Jasa Marga. Ini Jasa Marga. Kita lihat sahamnya, script plusnya itu 8 September 2023, 29,99%, script plusnya 2,1 ya, miliar. Nah, lokal persentasenya 18,23%, asing 11,76%. Artinya apa? Kepemilikan lokal lebih tinggi dari pemilikan asing. Tapi kita lihat posisinya sedang bullish pada saham ini. Lebih detail lagi kita lihat di IDN finansial, kita klik JSMR. Nah, JSMR ini kita lihat itu tidak terlalu signifikan. JSMR kita lihat asing, pemilikan asing, bagaimana kondisinya. Asing masuk cukup besar di sini, 23,8 juta lot pada bulan Agustus, tapi di September mulai lakukan distribusi. Inilah kita lihat pada harga penutupan pasar tanggal 8 September 4.430 poin turun, 1% turun. Nah, kalau kita lihat berapa script loss-nya, ini IPO-nya dulu kita lihat 2007, cukup tua, sudah 1.700 harganya. Tentu ini dia sudah di harga atas harga IPO. Ini manajemennya kita lihat, Raja Irisman komisionernya. Nah, kita lihat ini shareholdernya. Kita ingin lihat it's below 21,97. Public it's below 21,97. Artinya ini sedikit lah, masuk kategori sedikit investor lokal di dalamnya yang punya di bawah 5%. Nah, kita sekarang pergi ke broker summary saham ini. Kita cek dulu Cepin. Nah, Cepin kita lihat cukup 1 bulan saja. Tapi buffering, masih buffering, kita coba analisis lagi sambil menunggu. Saham Cepin ya. Nah, kalau kita ini adalah JSMR, kita lihat itu. Nah, kepemilikan asingnya kita lihat banyak ya di sini sahamnya gitu. Pengelolanya beli itu Reza, nama-nama ini adalah nama-nama pengelola yang beli saham. Nah, saham seperti ini tentu tidak akan mungkin parkir di 50. Nah, kita akan lihat dulu di broker summary saham ini. Nah, ini sudah mulai kita cek mulai dari tanggal 7 Cepin. Nah, ini broker summary-nya kita lihat. Kalau selama sebulan itu ya yang beli ya, ini PDCCNIKZ ini adalah broker retail. Ini PD Indo Primer, CC Mandiri Sekuritas, NI BNI Sekuritas. Nah, yang jual ya broker asing ini Bank Sekuritas ZP,
AK, UBS Sekuritas, RX, Macquarie Sekuritas. Artinya apa? Asing sedang melakukan distribusi. Sama dengan data tadi yang kita lihat, asing melakukan distribusi. Nah, dalam situasi seperti ini, kita akan wait and see pada saham CPIN ini. Mengapa? Karena asing sedang melakukan distribusi ya selama 1 bulan ini, dari Agustus sampai September. Apakah nanti akan dilakukan reakumulasi? Tentu itu bergantung pada kuasa market maker. Nah, kita lihat pun pada penutupan kemarin ini dari tanggal 8 September juga asing retail banyak membeli saham ini, dan tentu YPPD itu retail membeli. Nah, kita kembali lihat ya, dalam sebulan tadi sama PDYP, artinya apa? Artinya retail banyak beli, asing jual. Nah, tentu banyak yang nyangkut nih prediksi saya pada saham CPIN. Nah, yang kedua kita cek adalah saham ERA. Nah, ERA kalau kita lihat selama sebulan sama juga YP ya, Indo Primer, TP, XC. Kita lihat yang retail aja. Ajaib Sekuritas pada beli, PD, Indo Primer pada beli ya, pada harga rata-rata 499 mereka beli ya. Bahkan XC 497, YP 495 pada 490-an. Nah, yang jual NI, ZP ya, Maybank, BK, AK. Nah, ini menunjukkan banyak juga yang nyangkut pada saham ERA. ERA pun pada posisi distribusi. Nah, JSMR kita cek lagi. Nah, JSMR ini agak menarik. OD, KZ, NI, YK, BK, nih ODB, Ridana Reksa, KZ, CLSA ya. Ini banyak yang digunakan oleh market maker mengakumulasi, dan yang jual adalah PD, YP, XC, KK. Nah, ini menarik karena retail yang jual, asingnya beli. Nah, kalau kita simpulkan dari ketiga saham tadi ya, misalnya CPIN pada posisi asing distribusi, pada posisi seperti ini tentu kita akan wait and see sambil menunggu momentum kapan direakumulasi kembali. Ini tentu kita bisa masukkan watchlist, tapi kita tidak akan pada posisi entry buy. ERA juga seperti itu, sedang didistribusi ya, kita hanya melihat saja, wait and see, menunggu momentum kapan direakumulasi. Nah, menurut saya kalau saya ditanya bagaimana, saya justru berminat pada saham JSMR. Mengapa? Karena asing ini melakukan akumulasi. Saya akan masukkan ini di dalam watchlist utama untuk memantau pergerakannya, untuk siap-siap melakukan posisi entry. Tentu ini bukan sebuah rekomendasi, disclaimer on, tapi melihat kondisi objektif dari ketiga saham itu dan mana yang relevan untuk kita lakukan trading di dalam. Itulah saya kira analisa broker summary kita terhadap saham pilihan minggu ini. Silakan kalau Anda ingin bertanya, Anda bisa kasih komentar, atau Anda ingin diskusi, bisa hubungi 0817849378. Semoga kita bisa berinteraksi. Terima kasih.